Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikan kepada kita selama hidup dunia ini, dan juga nikmat iman dan Islam. Salam dan salawat kita sampaikan kepada Nabi besar junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi terakhir sampai akhir zaman. Sahabat yang budiman, kita masih membicarakan beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan membicarakan kitab Taurat bagian pertama. At-Tauratu berasal dari bahasa Ibrani yang artinya ajaran. Di antara kabar yang kita ketahui tentang Taurat di dalam Al-Quran dan hadis, pertama, kitab At-Taurah atau kitab At-Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Allah berfirman, "Dan sungguh kami telah berikan kepada Musa Alkitab, yaitu kitab Taurat. Dan kami susulkan setelahnya dengan rasul-rasul." Quran Surat Al-Baqarah ayat 87. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bertemu Adam dan Musa, maka berkata Musa kepada Adam, 'Apakah engkau adalah Adam yang telah menyengsarakan manusia dan mengeluarkan mereka dari surga?' Adam berkata, 'Apakah engkau adalah Musa yang Allah telah memilihmu dengan risalahnya dan memilihmu untuk dirinya dan menurunkan kepadamu kitab Taurat?' Musa berkata, 'Ya.' Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, di sana ada beberapa kata di dalam Al-Quran yang Allah gunakan untuk mengungkapkan kitab Taurat ini. Pertama, At-Taurah, dan ini yang paling banyak Allah pakai di dalam Al-Quran. Di antaranya Allah berfirman, "Dia telah menurunkan atasmu Alkitab, yaitu Al-Quran, dengan benar, membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Dan dialah yang telah menurunkan Taurat dan Injil." Quran Surat Ali Imran ayat 3. Kedua, di antara nama lain dari At-Taurah adalah Alkitab. Allah berfirman, "Dan sungguh kami telah berikan kepada Musa Alkitab, yaitu Taurat, dan kami susulkan setelahnya dengan rasul-rasul." Quran Surat Al-Baqarah ayat 87. Ketiga, Al-Furqan. Allah berfirman, "Dan sungguh kami telah berikan kepada Musa dan Harun Al-Furqan, yaitu Taurat dan cahaya serta peringatan bagi orang-orang yang bertakwa." Quran Surat Al-Anbiya ayat 48. Keempat, Kitab Musa. Allah berfirman, "Dan sebelum Al-Quran adalah kitab Musa sebagai imam dan rahmat." Quran Surat Al-Ahqaf ayat 12. Kelima, nama lain dari At-Taurah adalah Al-Alwah. Allah berfirman, "Dan kami telah menulis untuknya, yaitu untuk Musa, di dalam Al-Alwah, yaitu Taurat, segala sesuatu sebagai nasihat dan perincian untuk segala sesuatu." Quran Surat Al-A'raf ayat 145. Dan di dalam sebuah riwayat yang lain, di dalam Sahih Muslim, dari kisah percakapan antara Nabi Adam dan Musa alaihissalam, Nabi Adam berkata kepada Musa, "Dan Allah memberimu Al-Alwah, di dalamnya penjelasan segala sesuatu." Keenam adalah Suhuf Musa. Menurut sebagian ulama yang berpendapat bahwa Suhuf Musa adalah Taurat. Kitab At-Taurat bagian kedua. Di antara kabar yang kita ketahui tentang
kitab Taurat di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Yang ketiga, bahwasanya Allah telah menulis At-Taurah dengan tangannya. Di dalam sebagian riwayat dari kisah percakapan antara Nabi Adam dan Musa alaihissalam. Nabi Adam berkata kepada Musa, "Dan dialah yang telah menulis untukmu Taurah dengan tangannya." Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Yang keempat, di antara kabar yang kita ketahui tentang Taurat adalah tentang sebagian yang terkandung di dalam kitab ini. Dan di antara kandungan Taurat, pertama, beberapa perkara yang terkandung di dalam Suhuf Ibrahim alaihissalam, sebagaimana telah berlalu penjelasannya. Ini bagi yang berpendapat Suhuf Musa adalah Taurat. Yang kedua, hukum-hukum untuk Bani Israel. Allah berfirman, "Sesungguhnya kami telah menurunkan Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab tersebut para nabi yang berserah diri memberi keputusan atau menghukumi untuk orang-orang Yahudi." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 44. Kemudian di dalam ayat setelahnya Allah mengabarkan sebagian hukum-hukum tersebut tentang hukum kisos. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami tetapkan bagi mereka di dalam Taurat bahwa jiwa dibalas dengan jiwa, mata dibalas dengan mata, hidung dibalas dengan hidung, telinga dibalas dengan telinga, gigi dibalas dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya. Maka barang siapa bersedekah dengannya, yaitu dengan melepas hak kisosnya, menjadi penebus dosa baginya." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 45. Ketiga, dan di antara kandungan At-Taurah tentang kedatangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul lagi Nabi yang ummi, yaitu tidak membaca dan tidak menulis, yang namanya mereka temukan tertulis di sisi mereka, di dalam Taurat dan Injil. Quran Surat Al-A'raf ayat 157. Keempat, di antara kandungan At-Taurat adalah tentang penyebutan sebagian sifat sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Muhammad adalah Rasulullah, dan orang-orang yang bersamanya, yaitu para sahabat, keras terhadap orang-orang kafir, saling menyayangi di antara mereka. Engkau melihat mereka ruku lagi sujud, mencari karunia dan keridaan dari Rabb mereka. Tanda mereka ada di wajah-wajah mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka di dalam Taurat dan sifat-sifat mereka di dalam Injil." Quran Surat Al-Fath ayat 29. Kelima, di antara kandungan Taurat bahwasanya Allah membeli jiwa dan harta orang-orang yang beriman dengan surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang yang beriman diri-diri mereka dan harta-harta mereka dengan surga. Mereka berperang di jalan Allah, kemudian mereka membunuh dan dibunuh. Janji Allah yang hak di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapa yang lebih menyempurnakan janji daripada Allah, maka hendaklah kalian bergembira dengan jual beli yang kalian lakukan. Yang demikian adalah keuntungan yang besar." Quran Surat At-Taubah ayat 111. Kitab At-Taurat bagian ketiga. Di antara kabar yang kita ketahui tentang kitab Taurat di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, yang kelima, bahwasanya kitab Taurat adalah kitab yang Allah turunkan khusus untuk Bani Israel. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami telah berikan kepada Musa Alkitab, yaitu Taurat,
dan kami jadikan kitab tersebut sebagai petunjuk bagi Bani Israel. Quran Surat Al-Isra ayat 2. Yang keenam, bahwasanya kitab Taurat diturunkan dengan bahasa Ibrani. Berkata Abu Hurairah radhiyallahu an, dahulu ahlul kitab, yaitu orang-orang Yahudi, membaca Taurat dengan bahasa Ibrani dan menerjemahkan ke dalam bahasa Arab untuk orang-orang Islam. Dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Yang ketujuh, sebagian kitab Taurat telah diubah oleh orang-orang Yahudi dan disesuaikan dengan hawa nafsu mereka, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sungguh kecelakaan bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka, kemudian berkata, ini adalah dari sisi Allah, untuk menjualnya dengan harga murah. Maka kecelakaan bagi mereka karena apa yang ditulis tangan-tangan mereka, dan kecelakaan bagi mereka karena apa yang mereka usahakan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 79. Dan sebagaimana firman Allah, dan sungguh di antara mereka ada sekelompok orang yang membolak-balikan lisan-lisan mereka dengan Alkitab supaya kalian menyangka bahwa itu termasuk Alkitab. Dan mereka berkata ini adalah dari sisi Allah, padahal itu bukan dari sisi Allah. Dan mereka mengatakan kedustaan atas nama Allah, padahal mereka mengetahuinya. Quran Surat Ali Imran ayat 78. Kitab At-Taurah bagian 4. Di antara yang menunjukkan Taurat sudah mengalami perubahan, bahwasanya Taurat yang sekarang yang dinamakan oleh orang Nasrani dengan Perjanjian Lama, di dalamnya ada perkara-perkara yang bertentangan dengan Al-Quran. Di antaranya, yang pertama, menyifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak layak baginya. Di antaranya mereka menyifati Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rasa letih. Di dalam Perjanjian Lama, Keluaran pasal 31 ayat 17 disebutkan di dalamnya, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, dan pada hari yang ketujuh Dia berhenti bekerja untuk beristirahat. Dan Allah telah membantah ucapan mereka ini di dalam firman-Nya, dan sungguh kami telah menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 hari. Dan kami tidak tertimpa rasa letih. Quran Surat Qaf ayat 38. Dan mereka juga menyifati Allah dengan sifat penyesalan. Di dalam Keluaran pasal 32 ayat 14. Disebutkan, dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangnya atas umatnya. Padahal, sifat penyesalan hanya timbul dari zat yang tidak mengetahui akibat sesuatu. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang sudah berlalu maupun yang akan datang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-Anfal ayat 75. Dan Allah berfirman, Dia mengetahui apa yang ada di depan mereka, yaitu apa yang telah berlalu dan apa yang di belakang mereka, yaitu apa yang akan datang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255. Yang kedua, di antara perkara-perkara yang bertentangan dengan Al-Quran yang ada di dalam Perjanjian Lama, mereka menyifati beberapa orang nabi dengan sifat yang tidak layak. Di antaranya mereka menyebutkan bahwa Nabi Nuh alaihissalam pernah mabuk dan telanjang. Di dalam Perjanjian Lama, Kejadian pasal 9 ayat 20-21 disebutkan Nuh menjadi petani. Dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia.
dan ia telanjang dalam kemahnya. Mereka juga menyebutkan bahwa Nabi Lut alaihissalam berzina dengan 2 orang anak wanitanya sampai keduanya hamil dan melahirkan. Sebagaimana disebutkan kisahnya di dalam Kejadian pasal 19 ayat 30 sampai 38. Padahal para nabi dan rasul adalah maksum, terjaga dari dosa-dosa besar. Mereka adalah manusia pilihan Allah yang kita diperintahkan untuk meneladani mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah memilih utusan-utusan dari kalangan malaikat dan dari kalangan manusia. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Quran Surat Al-Hajj ayat 75. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, mereka yaitu para nabi adalah orang-orang yang telah Allah berikan petunjuk. Maka dengan petunjuk mereka, hendaklah engkau meneladani. Quran Surat Al-An'am ayat 90. Demikianlah para sahabat, kita akan lanjutkan ke topik lainnya.